Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Simpati Imam Besar. Pembacaan Alkitab kali ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Alkitab tidak hanya menyebut Tuhan sebagai juru selamat orang berdosa, tetapi juga sahabat orang berdosa. Sebagai sahabat orang berdosa, Dia turut merasakan segala penderitaan yang dirasakan oleh orang berdosa. Ada kalanya Anda mengalami kesulitan, Anda merasa sendirian. Banyak wajah orang sekeliling yang membuat Anda kikuk dan serba salah. Banyak suara membuat Anda sedih. Keadaan di sekeliling Anda seolah semua berwarna kelabu. Tetapi ketahuilah, saat air bah dan gelombang besar menimpa Anda, Tuhan tidak saja menjadi juru selamat Anda, juga menjadi sahabat Anda. Dia bersama Anda merasakan kesulitan. Dia bersimpati kepada Anda. Dia bersama Anda melewati segala situasi. Bersimpati adalah ciri khas Tuhan ketika hidup di bumi. Dia bersimpati kepada orang sakit, lalu menyembuhkan mereka. Dia bersimpati kepada orang-orang yang lapar, lalu mengenyangkan mereka. Ketika Dia mendengar orang berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku!" Dia lalu menyembuhkan orang yang buta itu. Ketika Dia melihat keluarga orang yang mati itu menangis sedih, Dia lalu menyuruh orang yang mati itu bangkit. Lihatlah betapa besarnya simpati yang Tuhan curahkan ke atas manusia. Untuk menyatakan simpati kepada orang, setidaknya ada 3 syarat. Pertama, harus memiliki pengalaman. Untuk apa Tuhan Yesus melewati 30 tahun lebih di bumi yang penuh penderitaan? Mengapa Tuhan tidak lahir di bumi 3 hari saja, lalu tersalib merampungkan penebusannya? Semua itu tak lain karena Dia mau bersimpati kepada kita, sehingga Dia mengalami berbagai pembatasan dan penderitaan. Dia disalahpahami, dianiaya, disesah, dipermalukan, diludahi, terakhir mati di atas salib. Dia menderita semuanya ini untuk mengalami pahit getir hidup manusia, sehingga Dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Kedua, untuk menyatakan simpati kepada orang, selain mempunyai pengalaman, seseorang perlu mempunyai kasih. Tuhan Yesus tidak saja mempunyai pengalaman, bahkan hati Tuhan juga penuh kasih. Ketiga, untuk menyatakan simpati, di dalam hati kita harus selalu ada tempat bagi orang lain. Ketika Tuhan Yesus di bumi, Dia mempunyai satu ciri khas, yaitu Dia melupakan keperluan dirinya sendiri. Hatinya tidak pernah memikirkan perkaranya sendiri. Di hati Tuhan selalu ada tempat bagi manusia. Tiap kali
Dia bersimpati kepada orang. Hatinya seperti kertas yang putih. Soretan apa saja, gambar apa saja, bisa ternyata di atasnya. Puji syukur kepada Tuhan. Hatinya selalu tersedia untuk orang lain. Tersedia bagi Anda dan saya. Teman-teman kita di bumi, ada kalanya memang bisa membantu, meringankan beban berat kita. Tetapi, teman yang di surga ini, setiap hari siap memikul beban berat kita. Dia tidak saja dalam perasaan ikut memikul beban berat kita, bahkan secara real memikul beban berat kita. Dia bersimpati kepada kita, dia juga memberi karunia kepada kita. Hari ini, meskipun secara jasmani dia tidak berada di sini, tetapi hatinya tetap tersedia bagi kita. Sebab itu, marilah kita percaya dan bersandar kepadanya, menerima perhentian darinya. Sekarang, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang padamu, Sang Imam Besar. Terima kasih Tuhan, di mana tiada orang memahami aku, tetapi Engkaulah yang paling memahami aku, turut merasakan setiap kesulitanku, bersimpati terhadap beban beratku. Oleh anugerah-Mu, aku mendapat pertolongan pada waktunya. Syukur padamu Tuhan, aku memuji-Mu, memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan berkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin.